Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita pada hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, khususnya bagi pecinta sastra Arab, yaitu sejarah perkembangan Naqdul Adab atau kritik sastra dalam tradisi Arab. Betul sekali, topik ini penting karena lewat Naqdul Adab kita bisa memahami bagaimana karya sastra dinilai, dikaji, dan bahkan diperdebatkan dari masa ke masa. Nah, mungkin kita mulai dulu dari pengertiannya. Sebenarnya apa sih Naqdul Adab itu? Secara sederhana, Naqdul Adab adalah kritik sastra, yaitu proses menilai, menganalisis, dan mengevaluasi karya sastra, baik itu puisi maupun prosa. Dalam tradisi Arab, kritik sastra ini sudah ada sejak masa yang sangat awal, bahkan sejak zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah berarti sebelum Islam ya? Ya, betul. Pada masa itu, kritik sastra masih bersifat sederhana dan spontan. Biasanya dilakukan di pasar-pasar sastra seperti Suk Ukas, di mana para penyair membacakan puisi mereka lalu dinilai langsung oleh pendengar atau juri. Jadi lebih ke penilaian rasa ya? Belum ada teori yang sistematis. Tepat sekali. Penilaian saat itu lebih berdasarkan selera bahasa, keindahan diksi, dan kekuatan makna. Belum ada konsep atau metode ilmiah seperti sekarang. Lalu, bagaimana perkembangannya setelah datangnya Islam? Masuk ke masa Islam dan dinasti Umayyah, kritik sastra mulai berkembang. Namun, yang paling signifikan terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Disinilah Naqdul Adab mulai menjadi lebih ilmiah dan sistematis. Oh, apa yang membuat masa Abbasiyah begitu penting? Karena pada masa ini muncul para kritikus besar seperti Al-Jahiz, Ibnu Qutaibah, dan Qudama bin Ja'far. Mereka mulai menulis buku tentang kritik sastra, membahas teori-teori seperti keindahan bahasa, struktur puisi, hingga makna. Berarti yang awalnya spontan mulai berubah jadi kajian akademik ya? Ya, benar. Bahkan muncul perdebatan tentang mana yang lebih penting, lafadz atau makna. Ini menunjukkan bahwa kritik sastra Arab sudah masuk tahap pemikiran yang mendalam. Menarik sekali. Lalu bagaimana perkembangan di masa setelah itu? Setelah masa klasik, kritik sastra Arab mengalami stagnasi di beberapa periode. Namun, kemudian bangkit kembali pada masa modern, terutama setelah adanya kontak dengan Barat. Oh, jadi ada pengaruh dari luar juga ya? Sangat besar. Teori-teori kritik sastra Barat seperti strukturalisme, romantisme, dan realisme mulai masuk dan memengaruhi cara pandang kritikus Arab modern. Berarti sekarang Naqdul Adab sudah sangat beragam ya pendekatannya? Ya, sekarang tidak hanya fokus pada bahasa dan makna, tetapi juga pada konteks sosial, budaya, bahkan ideologi di balik karya sastra. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Naqdul Adab berkembang dari yang sederhana, spontan, sehingga menjadi disiplin ilmu yang kompleks dan multidimensional. Betul sekali, dan ini menunjukkan bahwa sastra Arab tidak hanya kaya dalam karya, tetapi juga dalam tradisi kritiknya. Wah, pembahasan yang sangat menarik hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan jadi lebih paham tentang bagaimana kritik sastra Arab berkembang dari masa ke masa. Dan semoga juga bisa menambah wawasan terutama bagi yang sedang belajar sastra Arab. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.